Rusia serahkan perangkat navigasi drone ke Amerika, diklaim mengarah ke kediaman Putin. Rusia kecam keras penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika. ICBM menyamar jadi truk proyek, taktik kamuflase PLA Rocket Force terungkap. Nicolas Maduro ditahan di New York, Trump klaim Amerika ambil alih kendali Venezuela. Halo, sahabat pojok. Minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Dalam program Resume Pojok Negeri Media. Rusia menyerahkan perangkat navigasi drone kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat sebagai bentuk transparansi atas dugaan insiden drone menuju kediaman Presiden Putin. Moskwa mengklaim data teknis menunjukkan sasaran sensitif dan meminta verifikasi independen, sementara Amerika Serikat belum memberi tanggapan resmi. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan proses penyerahan perangkat pengendali navigasi drone kepada perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Moskwa. Penyerahan tersebut dilakukan terkait dugaan insiden penerbangan drone yang diklaim ditembak jatuh saat menuju kediaman Presiden Rusia Vladimir Putin di wilayah Novgorod pada 29 Desember lalu. Dalam video yang dirilis secara resmi, tampak pertemuan antara pejabat tinggi militer Rusia dan perwakilan diplomatik Amerika Serikat. Rusia menyatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk transparansi sekaligus upaya untuk mengungkap fakta di balik insiden yang dinilai sensitif karena menyangkut keamanan kepala negara. Wakil Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, Laksamana Igor Kostyukov, mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan puing-puing drone yang digunakan dalam dugaan serangan tersebut. Menurutnya, temuan tersebut diperoleh setelah sistem pertahanan udara Rusia melakukan tindakan penanggulangan terhadap objek terbang tak dikenal. Puing-puing drone telah ditemukan, dan sejumlah komponen utamanya berhasil diamankan, ujar Kostyukov dalam pernyataan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Kostyukov menjelaskan bahwa sistem navigasi pada beberapa bagian drone masih berada dalam kondisi yang relatif baik. Hal ini memungkinkan aparat Rusia untuk melakukan analisis teknis lebih lanjut terhadap perangkat tersebut. Menurut Kostyukov, Badan Intelijen Rusia telah melakukan pembacaan data memori dari sistem navigasi drone yang ditemukan. Hasil analisis itu, kata dia, menunjukkan adanya data koordinat yang mengarah pada kompleks bangunan tertentu di wilayah Novgorod. Hasil pembacaan data memori menunjukkan secara jelas bahwa sasaran penerbangan drone adalah kompleks bangunan yang menjadi kediaman Presiden Federasi Rusia di wilayah Novgorod, kata Kostyukov. Pemerintah Rusia menilai temuan tersebut sebagai hal yang serius, mengingat lokasi yang disebutkan merupakan area dengan tingkat pengamanan tinggi. Oleh karena itu, Moskwa memutuskan untuk menyerahkan perangkat pengendali drone beserta dokumentasi teknisnya kepada pihak Amerika Serikat. Menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia, penyerahan itu dimaksudkan untuk membantu mengungkap kebenaran atas insiden tersebut. Rusia berharap pihak Amerika Serikat dapat melakukan verifikasi independen terhadap perangkat dan data teknis yang telah dianalisis oleh otoritas Rusia. Dalam video yang dirilis, terlihat perangkat pengendali drone dan sejumlah dokumen teknis diletakkan di atas meja dalam sebuah ruangan pertemuan. Penyerahan dilakukan secara resmi di hadapan perwakilan kedua pihak, disertai penjelasan singkat mengenai hasil investigasi awal versi Rusia. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Amerika Serikat terkait klaim Rusia tersebut. Kedutaan Besar AS di Moskwa juga belum memberikan keterangan terbuka mengenai penyerahan perangkat drone maupun isi dokumentasi teknis yang disampaikan oleh pihak Rusia. Insiden ini menambah daftar panjang ketegangan antara Rusia dan Amerika Serikat, yang dalam beberapa tahun terakhir kerap berselisih terkait isu keamanan, intelijen, dan konflik geopolitik global. Tuduhan mengenai penggunaan drone yang mengarah ke kediaman Presiden Rusia dinilai berpotensi memperburuk hubungan bilateral kedua negara. Meski demikian, Rusia menegaskan bahwa langkah penyerahan perangkat tersebut merupakan bentuk itikat baik untuk membuka jalur komunikasi dan klarifikasi. Moskwa menyatakan tidak ingin menarik kesimpulan sepihak sebelum ada hasil analisis menyeluruh dari berbagai pihak. Kami menyerahkan perangkat pengendali drone dan dokumentasi teknis ini agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap, ujar Kostyukov dalam pertemuan tersebut. Pihak Rusia juga menekankan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan akan terus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Mereka menyebutkan bahwa semua kemungkinan terkait asal-usul drone dan tujuan penerbangannya masih terbuka untuk dikaji lebih lanjut. Wilayah Novgorod sendiri dikenal sebagai salah satu kawasan strategis di Rusia.
Keberadaan kediaman Presiden Rusia di wilayah tersebut menjadikan area itu berada di bawah pengamanan ketat aparat militer dan keamanan negara. Hingga kini, belum ada laporan mengenai korban jiwa atau kerusakan besar akibat insiden drone tersebut. Namun, klaim bahwa drone itu menargetkan kediaman Presiden Putin menjadikan peristiwa ini mendapat perhatian luas, baik di dalam negeri Rusia maupun di tingkat internasional. Perkembangan selanjutnya terkait hasil analisis perangkat drone oleh pihak Amerika Serikat masih dinantikan. Dunia internasional menunggu apakah insiden ini akan berujung pada klarifikasi teknis semata atau justru memicu ketegangan baru antara dua kekuatan besar dunia. Rusia mengecam keras penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat, menilai langkah itu melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Moskwa menuntut klarifikasi, menyatakan dukungan penuh kepada Venezuela, serta membuka kemungkinan penguatan kerja sama militer. Pemerintah Rusia bereaksi keras atas penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada Sabtu, 3 Januari 2026. Melalui Kementerian Luar Negeri di Moskwa, Rusia mendesak otoritas Amerika Serikat segera memberikan klarifikasi atas peristiwa tersebut. Kami sangat prihatin dengan laporan bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya dipaksa keluar dari negara itu selama aksi agresif Amerika Serikat hari ini. Kami menyerukan klarifikasi segera atas situasi ini, demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Rusia. Rusia mengecam keras tindakan penangkapan yang disebut dilakukan atas perintah Presiden AS Donald Trump. Moskwa menilai langkah tersebut, jika benar terjadi, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya terkait penghormatan terhadap kedaulatan negara. Tindakan semacam itu, jika benar terjadi, merupakan pelanggaran yang tidak dapat diterima terhadap kedaulatan negara merdeka, yang penghormatannya merupakan prinsip fundamental hukum internasional, lanjut pernyataan tersebut. Rusia selama ini dikenal sebagai salah satu sekutu utama Venezuela di panggung internasional. Moskwa sebelumnya juga secara terbuka menentang seruan Amerika Serikat terkait kemungkinan intervensi militer di negara Amerika Selatan tersebut. Dalam pernyataannya, pemerintah Rusia menegaskan kesiapan Moskwa untuk bertindak sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan dan komitmen yang telah dibangun bersama Venezuela. Rusia juga menyampaikan dukungan politik terhadap Caracas di tengah meningkatnya tekanan internasional. Bahkan, Rusia mengakui bahwa Moskwa siap mengirimkan sistem persenjataan, termasuk rudal balistik jarak menengah Oreshnik, ke Venezuela.
Langkah tersebut disebut sebagai bentuk kesiapan Rusia menghadapi kehadiran kapal perang Amerika Serikat yang dilaporkan berada di sekitar wilayah Venezuela. Penangkapan Presiden Maduro dilaporkan diawali dengan operasi militer yang dilancarkan Amerika Serikat pada Sabtu pagi, 3 Januari 2026. Operasi tersebut disebut menyasar sejumlah wilayah strategis, termasuk ibu kota Caracas serta negara bagian Miranda, Aragua, dan La Guaira. Amerika Serikat menuding Maduro bekerja sama dengan geng dan kartel yang oleh AS telah ditetapkan sebagai organisasi teroris. Kartel-kartel tersebut dituduh terlibat dalam peredaran narkoba lintas negara hingga ke wilayah Amerika Serikat. Dalam operasi tersebut, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap oleh pasukan elit Amerika Serikat. Penangkapan ini langsung memicu kecaman dari sejumlah pihak, termasuk pemerintah Venezuela dan negara-negara yang menjadi sekutu dekat Caracas. Usai ditangkap, Maduro dilaporkan dibawa menggunakan kapal perang milik Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Iwo Jima. Kapal tersebut disebut menjadi sarana awal pemindahan Maduro sebelum ia dan istrinya diterbangkan ke Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa Maduro dan Cilia Flores akan menjalani proses hukum di New York. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi lebih lanjut dari otoritas AS terkait detail dakwaan maupun jadwal persidangan. Penangkapan ini menambah ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Rusia, yang dalam beberapa tahun terakhir kerap berseberangan dalam berbagai isu internasional. Sikap Rusia yang secara terbuka mengecam tindakan AS mencerminkan potensi meningkatnya rivalitas kedua negara di kawasan Amerika Latin. Sementara itu, situasi di Venezuela masih dilaporkan belum sepenuhnya stabil. Para pendukung Maduro disebut melakukan konsolidasi politik, sementara reaksi internasional terus berkembang menyusul penahanan presiden negara tersebut. Rusia menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi dan menyesuaikan langkah diplomatiknya sesuai dengan dinamika yang terjadi. Moskwa juga kembali menyerukan agar prinsip kedaulatan negara dan hukum internasional dihormati oleh semua pihak. Penangkapan Presiden Nicolas Maduro menjadi salah satu peristiwa politik internasional paling menonjol di awal tahun 2026, dengan dampak yang berpotensi meluas ke hubungan antar negara dan stabilitas kawasan. Dugaan kamuflase ICBM Cina sebagai truk keren sipil menunjukkan evolusi strategi militer modern. Dengan memanfaatkan lalu lintas industri dan kebisingan visual, aset strategis dapat bergerak tersembunyi, meningkatkan survivabilitas,
serta menyulitkan deteksi intelijen lawan di era pengawasan satelit. Dunia intelijen internasional kembali dikejutkan oleh munculnya dugaan taktik kamuflase baru yang digunakan militer Cina. Sejumlah foto dan citra satelit yang beredar di akhir Desember 2025 menunjukkan kendaraan peluncur rudal balistik antar benua, ICBM, milik People's Liberation Army, PLA, Rocket Force yang disamarkan menyerupai truk keren proyek sipil. Kendaraan tersebut dicat dengan warna kuning khas dan dilengkapi logo perusahaan alat berat ternama, Zoomlion. Dari kejauhan, unit ini tampak seperti truk heavy-duty keren yang lazim dijumpai di proyek infrastruktur. Namun, bagi pengamat militer, detail teknis kendaraan itu justru memunculkan tanda tanya besar. Informasi ini pertama kali mencuat setelah sejumlah analis pertahanan dan pengamat OSINT, Open Source Intelligence, membagikan temuan mereka di media sosial, seperti X dan Reddit. Mereka menyoroti konvoy kendaraan konstruksi yang bergerak di wilayah pedalaman Cina, tetapi memiliki konfigurasi tidak lazim dibandingkan kendaraan sipil pada umumnya. Salah satu analis independen mencatat bahwa meskipun kendaraan tersebut menggunakan livery Zoomlion, jumlah gandar, panjang sasis, serta proporsi bodinya tidak sesuai dengan katalog resmi kren sipil yang diproduksi perusahaan tersebut. Temuan ini memicu dugaan bahwa kendaraan itu bukan alat berat biasa. Para pengamat menduga kuat bahwa di balik kamuflase tersebut tersembunyi sistem peluncur rudal strategis, kemungkinan besar DF-41 atau varian terbaru DF-31AG. DF-41 dikenal sebagai ICBM paling canggih milik Cina dengan jangkauan antar benua, sementara DF-31AG merupakan versi mobile yang dirancang untuk mobilitas tinggi. Meski tidak ada konfirmasi resmi dari Beijing, penggunaan kendaraan sipil sebagai kamuflase dinilai sejalan dengan doktrin militer Cina yang menekankan survivabilitas dan kemampuan bertahan dalam kondisi konflik modern. Dengan menyamar sebagai truk proyek, aset strategis dapat berpindah lokasi tanpa menarik perhatian pengawasan udara maupun satelit. Dari sudut pandang intelijen, taktik ini memanfaatkan padatnya lalu lintas industri di daratan Cina. Ribuan kendaraan proyek hilir mudik setiap hari, menciptakan apa yang disebut analis sebagai kebisingan visual. Dalam kondisi seperti itu, membedakan antara kendaraan sipil dan militer menjadi jauh lebih sulit. Kendaraan yang diduga digunakan sebagai basis peluncur bukanlah truk sembarangan. Sejumlah analis menyebut kemungkinan penggunaan sasis khusus seri 8 gandar dengan konfigurasi 16x16 yang dikembangkan oleh produsen kendaraan militer Cina. Sasis ini dirancang untuk membawa beban sangat berat serta mampu melintasi medan sulit. Untuk memperkuat penyamaran, kendaraan tersebut dilengkapi struktur boom kren palsu dan panel eksterior yang menyerupai kren all-terrain berkapasitas besar. Dari sudut pandang visual satelit, bentuk dan dimensinya akan tampak identik dengan alat berat proyek infrastruktur. Pemilihan merek Zoomlion sebagai kamuflase juga dinilai bukan kebetulan. Perusahaan ini merupakan salah satu produsen alat berat terbesar di dunia dengan basis produksi di Changsha. Kendaraannya tersebar luas di seluruh Cina dan kerap terlihat di proyek jalan, jembatan, hingga pembangunan kawasan industri. Dengan meniru tampilan kendaraan Zoomlion, unit militer tersebut secara efektif bersembunyi di keramaian. Strategi ini dinilai lebih efektif dibandingkan penyamaran konvensional yang hanya mengandalkan ket loreng atau penutup jaring kamuflase. Sejumlah pakar pertahanan menyebut langkah ini sebagai evolusi dari konsep peluncur rudal mobile. Jika sebelumnya fokus utama adalah mobilitas dan penyamaran di area hutan atau pegunungan, kini pendekatan diperluas dengan memanfaatkan infrastruktur sipil dan lalu lintas publik. Namun demikian, para analis juga menekankan bahwa temuan ini masih bersifat analisis terbuka berbasis citra dan observasi visual. Tanpa konfirmasi resmi, detail spesifik mengenai jenis rudal maupun status operasional kendaraan tersebut tetap berada dalam ranah spekulasi terukur. Di sisi lain, kemunculan laporan ini menunjukkan bagaimana persaingan strategis global kini tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di ruang pengamatan dan interpretasi data terbuka. Media sosial dan komunitas OSINT berperan besar dalam mengungkap pola-pola yang sebelumnya hanya bisa diakses lembaga intelijen negara. Bagi negara-negara pengamat, dugaan rudal berkedok keren ini menjadi pengingat bahwa teknologi pengawasan modern terus dihadapkan pada tantangan baru. Kamuflase berbasis kehidupan sipil menjadi salah satu bentuk adaptasi militer di era pengintaian satelit beresolusi tinggi. Hingga kini, pemerintah Cina belum memberikan tanggapan resmi terkait beredarnya foto dan analisis tersebut. Namun, fenomena ini kembali menegaskan bahwa dinamika keamanan global semakin kompleks,
dengan batas antara ranah sipil dan militer yang kian kabur di tengah perkembangan teknologi dan strategi modern. Penahanan Presiden Maduro oleh Amerika Serikat memicu kontroversi global, menimbulkan kekhawatiran soal kedaulatan dan intervensi. Meski Amerika Serikat mengklaim penegakan hukum dan stabilitas, situasi Venezuela tetap belum berubah, dengan loyalis Maduro masih menguasai pemerintahan dan ketegangan internasional meningkat. Presiden Venezuela Nicolas Maduro dilaporkan ditahan di sebuah pusat penahanan di New York, Amerika Serikat, pada Minggu, 4 Januari 2026. Penahanan tersebut disebut merupakan bagian dari operasi besar yang diperintahkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Maduro kini menunggu proses hukum atas dakwaan terkait kejahatan narkotika. Kabar penahanan kepala negara Venezuela itu langsung memicu perhatian luas dunia internasional. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan kejahatan lintas negara yang selama ini dituduhkan kepada pemerintahan Maduro. Dalam pernyataan publiknya, Presiden Donald Trump menyebut bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih kendali atas Venezuela untuk sementara waktu. Menurut Trump, langkah tersebut diperlukan guna memastikan stabilitas dan kelangsungan pemerintahan pasca penahanan Maduro. Pernyataan Trump itu disampaikan dalam konferensi pers di resor Mar-a-Lago miliknya. Ia menegaskan bahwa keterlibatan Amerika Serikat bersifat sementara hingga kondisi politik Venezuela dinilai memungkinkan dilakukannya transisi kekuasaan. Kami akan menjalankan negara itu sampai tiba waktunya dilakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana, ujar Trump, dikutip dari Reuters, Minggu, 4 Januari 2026. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga memuji keberhasilan operasi penangkapan Maduro. Ia menyebut operasi tersebut dilakukan pada saat yang krusial dan menilai langkah itu sebagai keberhasilan besar bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Namun, pernyataan Trump tersebut menuai reaksi keras dari sejumlah pemimpin dunia. Sejumlah pihak menyampaikan kekhawatiran atas implikasi penahanan seorang presiden yang masih menjabat, serta rencana Amerika Serikat untuk mengambil alih kendali pemerintahan negara lain. Beberapa pemimpin dan pengamat internasional mengingatkan kembali pada sejarah panjang intervensi Amerika Serikat di negara-negara lain, seperti Irak dan Afghanistan. Mereka menilai pengalaman tersebut menunjukkan risiko besar terhadap stabilitas regional dan kemanusiaan. Meski demikian, posisi Maduro di kancah internasional memang telah lama dipandang lemah. Pemerintahannya kerap dikritik karena dinilai otoriter, serta adanya tudingan kuat mengenai kecurangan dalam pemilu. Tuduhan tersebut terus membayangi legitimasi kepemimpinan Maduro di mata sebagian komunitas global. Sementara itu, situasi di dalam negeri Venezuela masih belum sepenuhnya berubah. Para sekutu Maduro dilaporkan masih memegang kendali pemerintahan di Caracas. Mereka mengecam penangkapan Maduro dan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk penculikan terhadap kepala negara yang sah. Kelompok pendukung Maduro juga menilai langkah Amerika Serikat melanggar kedaulatan Venezuela. Hingga kini,
Belum ada tanda-tanda bahwa struktur kekuasaan di Caracas akan segera runtuh menyusul penahanan presiden mereka. Di sisi lain, Donald Trump juga secara terbuka menutup peluang bagi pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, untuk mengambil alih kekuasaan. Machado dikenal sebagai tokoh oposisi terkemuka dan peraih Nobel Perdamaian. Menurut Trump, Machado tidak memiliki dukungan politik yang cukup kuat untuk memimpin Venezuela dalam masa transisi. Pernyataan ini menambah ketidakpastian terkait arah politik Venezuela pasca penahanan Maduro. Machado sendiri sebelumnya dilarang mencalonkan diri dalam pemilu Venezuela 2024. Ia menyatakan bahwa sekutunya, Edmundo González, seharusnya menjadi presiden. Oposisi Venezuela dan sejumlah pengamat internasional menilai González memenangkan pemilu tersebut dengan selisih suara yang signifikan. Di tengah dinamika politik yang kompleks, kepergian Maduro dari panggung kekuasaan justru disambut dengan euforia oleh diaspora Venezuela di berbagai negara. Selama masa kepemimpinannya, perekonomian Venezuela mengalami kemerosotan tajam yang memicu krisis berkepanjangan. Kondisi tersebut menyebabkan eksodus besar-besaran warga Venezuela. Diperkirakan sekitar 1 dari 5 warga negara itu meninggalkan tanah air mereka untuk mencari kehidupan yang lebih layak di luar negeri. Nicolas Maduro sendiri dikenal sebagai mantan pemimpin serikat buruh, sopir bus, dan pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Ia menjadi Presiden Venezuela pada 2013 sebagai penerus pilihan langsung mendiang Hugo Chavez. Penahanan Maduro dan pernyataan Amerika Serikat untuk mengambil alih kendali Venezuela menandai babak baru dalam hubungan kedua negara. Hingga kini, dunia internasional masih menanti perkembangan selanjutnya, termasuk kejelasan proses hukum yang akan dijalani Maduro serta arah masa depan pemerintahan Venezuela. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami, di pojoknegeri.com, dan di channel YouTube, Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di resume pekan depan.